Kenalkan, nama saya Vini Leilani Puspitasari. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan salah satu jenis tanaman penghasil gaharu, yaitu Goniculus bancanus. Untuk karakteristik habitatnya sendiri, Goniculus bancanus ini dapat tumbuh pada daerah yang memiliki ketinggian 100 meter di atas permukaan air laut, yang beriklim basah seperti hutan gambut dengan ketebalan mulai dari 120 hingga 500 cm, dan akan lebih dominan pada daerah gambut yang memiliki ketebalan lebih dari 500 cm. pH tanahnya mulai dari 3,5 hingga 4, suhu udara kisaran 25,96 hingga 32,72 derajat Celcius, kelembapan 74,37 hingga 90,38%, dan curah hujannya mulai dari 1.100 hingga 3.300 mm per tahun. Untuk penyebarannya sendiri, Goniculus bancanus ini dapat ditemui di beberapa daerah di wilayah Indonesia seperti Provinsi Riau, Jambi, Bangka, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan. Selain di Indonesia, ramin juga dapat ditemui di beberapa negara Asia Tenggara lainnya seperti Brunei, Filipina, dan Malaysia. Selanjutnya adalah klasifikasi atau taksonomi dari Goniculus bancanus. Goniculus bancanus ini masuk ke dalam kingdom Plantae dengan divisi Tracheophyta, kelasnya Magnoliopsida, familinya Temilaceae, genusnya Gonistilus, dan spesiesnya adalah Goniculus bancanus. Selanjutnya adalah nama daerah. Sebelum masuk ke dalam nama daerah, Goniculus bancanus, perlu diketahui bahwa Goniculus bancanus ini lebih dikenal dengan istilah ramin pada sistem perdagangan kayu. Untuk nama daerah atau nama lokalnya, untuk setiap daerah itu memiliki sebutan yang berbeda, seperti gaharu buaya dan kayu minyak dari Sumatera, balang kulit dari Riau, kayu bulu dan menemak itu dari Bangka, medang keladi dari Kalimantan Barat, dan merang itu dari Kalimantan Selatan dan Timur. Selanjutnya adalah status IUCN dan CITES. Untuk IUCN-nya sendiri, Goniculus bancanus ini masuk ke dalam kategori critical endangered atau terancam punah, sedangkan untuk CITES-nya sendiri masuk ke dalam appendix 2. Selanjutnya adalah ciri-ciri morfologi. Terdapat batang, daun, biji, dan buah. Untuk batangnya sendiri berbentuk silindris, tinggi totalnya mulai dari 40 hingga 50 meter, dan tinggi bebas cabangnya mulai dari 20 hingga 30 meter tanpa banir. Diameter batang itu mulai dari 120 cm. Untuk daunnya sendiri, daunnya berbentuk bundar telur, panjangnya mulai dari 4 hingga 14,5 cm, lebarnya 2 hingga 7 cm, ujungnya membundar dan melancip, pendek, tebal, pertulangan daun rapat, dan tidak tampak jelas. Selanjutnya adalah biji. Untuk bijinya sendiri ini berbentuk memipih, panjangnya itu 2,8 cm, lebarnya 2,2 cm, dan tebalnya 0,6 cm. Untuk buahnya sendiri, ramin berbentuk agak bulat dengan ukuran 4,5 cm, garis tengah sekitar 3,5 cm, rongganya mulai dari 3 hingga 4 cm, beruang 3, dan dari kejauhan buahnya nampak berwarna kemerah-merahan. Perlu diketahui bahwa perbungaan dari jenis Goniculus bancanus ini tidak dapat diketahui dan tidak memiliki musim yang tetap karena dipengaruhi oleh letak atau tempat tumbuhnya. Selanjutnya adalah manfaat. Untuk manfaatnya sendiri, ramin ini banyak dimanfaatkan sebagai dupa, parfum atau minyak, mebel berupa kayu bentukan, molding, lembaran kayu tipis seperti vinir, kayu lapis, papan partikel, papan lantai, dekorasi interior berupa bingkai foto, pintu, dan jendela. Selain itu, khususnya untuk buah ramin itu biasa digunakan sebagai racun jika akan memancing. Sekian dari saya untuk presentasi pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.